Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bikin video-video santai, video santai kayak gini. Jadi contoh misalnya kasus yang mau disampaikan adalah di di Singapura. Banyak hal yang sebetulnya dengan mudah kita lakukan kalau kita punya kartu yang ada tab yang bisa tap. Saya sekarang hampir semua kartu saya bisa lakukan itu. Contoh adalah yang biasa dipakai itu kan yang jenis ya, mana nih, nah intinya ini bukan iklan jenisnya, tapi intinya ada inilah, apa namanya, logo seperti ini kayak wifi gini di kartu-kartunya. Em, yang sekarang lumayan hype ya BCA ini. Nah, ada ginian ya. Ini artinya bisa di tap. Jadi kalau misalnya ada mesin tinggal di tap aja, nanti otomatis kepotong. Nah, kartu ini bisa diganti kalau misalnya teman-teman pakai salah satunya BCA. Ya hampir semua kartu BCA yang sekarang bisa tap. Tinggal ditukar kartunya, pakai kartu yang baru. Tentu lebih mudah kalau misalnya waktu masa kadaluarsa kartunya udah mau habis, yaitu lebih mudah lagi. Jadi sebetulnya kita tinggal datang ke bank, nanti ada ATM khusus seperti ATM bentuknya, tapi dia untuk tukar kartu. Jadi banknya tutup pun kita bisa lakukan, tinggal kalau bingung ya minta tolong ke satpam gitu ya. Kita tinggal datang bawa kartu, bawa KTP. Jadi kartu ATM lama dan KTP. Gunanya apa? Nanti kartu kita dimasukkan kira-kira gitu, terus nanti di setting, terus KTP kita ditempel di mesin itu. Mesin ini membaca KTP kita, datanya dibaca, kemudian kita letakkan telunjuk kanan kalau nggak salah di pembaca sidik jari. Setelah itu udah ada gitu, udah selesai, jadi sudah di approve. Karena biometrik kita dibaca di KTP itu, mesin itu membaca KTP-nya, jadi approval sudah selesai dan keluarlah kartu baru. Nanti kita bisa milih kartunya apakah platinum atau apapun lah, beberapa jenis kartu di situ kita bisa pilih ya, kita pencet, keluarlah kartu baru itu. Nah, tapi jangan lupa setelah kartu itu kita dapatkan, ada settingan yang perlu dilakukan. Nanti setelah di akhir video nanti saya tunjukkan tahap-tahapannya. Intinya adalah bahwa kartu ini harus disetting untuk bisa digunakan di tab, itu satu. Yang kedua adalah untuk bisa digunakan secara online. Sebetulnya nggak nyambung, tapi biasanya kalau kita suka jalan ya dua-duanya kita butuhkan. Jadi kartu ini bisa dipakai untuk pembayaran secara online gitu. Sepenting apa sih kartu yang bisa tap? Jadi kalau di Singapura hampir semua merchant, hampir semua penjual itu hanya mau menerima yang tap aja. Jadi dia udah nggak mau lagi pakai yang insert. Kalau kita kan biasanya di EDC, mesin yang pembaca itu, kita masukkan kartunya terus masukkan pin. Nah, sedangkan tap ini nggak perlu seperti itu, tinggal ditempel aja. Jadi memang nggak pakai pin. Apakah secara keamanan itu berbahaya? Ya memang ada resiko-resiko itu, sehingga ya itu mungkin di video lain atau kalian bisa carilah di internet. Jadi masalah keamanan, tapi kenyataannya bahwa sekarang banyak yang hanya mau terima itu. Kalau di beberapa negara yang sebetulnya dia juga sudah menggunakan tab, tapi masih mau menerima jenis kartu lama, ya itu oke juga gitu. Yang perlu diketahui juga bahwa tidak semua negara menggunakan pin ATM berjumlah 6. Jadi beberapa negara yang kadang agak lama gitu ya, sistemnya agak lama ya, dia masih menggunakan pin yang jumlahnya 4 biasanya. Kira-kira gitu. Apalagi satu bahwa di penjualan, di pembelian barang. Yang kedua adalah kalau kita mau naik kereta di beberapa negara, itu termasuk di Singapura, sebagian di Malaysia juga. Jadi kita tinggal tap in tap out. Dulunya tap in tap out harus menggunakan kartu yang sudah yang ada di mereka, yang kita harus membeli kayak e-money lokal gitulah ya. Tapi kalau sekarang
cukup menggunakan kartu Mastercard atau Visa yang seperti tadi itu, bisa kartu debit atau kartu kredit yang tinggal di tap aja di ketika kita masuk, walaupun kita nanti berpindah, nanti keluarnya berpindah kereta maksudnya, nanti keluarnya di tap out lagi, yaitu sudah terpotong secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang, kita tidak perlu membeli kartu-kartu lokal yang kalau misalnya kita pindah-pindah negara, artinya kita punya banyak kartu lokal yang harus diisi, harus dibeli, itu tidak perlu dilakukan lagi gitu. Termasuk juga bis, kalau di Singapura naik bis sangat disarankan bayar cashless, sehingga kartu ini sangat bermanfaat. Oke, selamat jalan-jalan, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, videonya setelah ini ya, yang skema kalau yang BCA gimana caranya untuk mengaktifkan agar kartu kita bisa jadi tap, tapi kartunya harus kartu yang tadi itu ditunjukkan. Baik. Kalau bank lain kayaknya banyak yang nggak perlu lakukan itu, kayak Genius gitu, dia otomatis saja kan, jadi nggak perlu settingan. Oke, Assalamualaikum.